Dan pada episode kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi GS Mode, sebuah butik yang menyediakan berbagai mode, yaitu salah satunya ada kebaya, dress cantik, dan juga berbagai gaun lainnya. Untuk itu kita langsung berjumpa dengan ownernya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Desa Made Arisanti Dewi, ya akrab disapa dengan Mbok Sade. Om Swastiastu, Mbok Sa. Apa kabar? Luar biasa. Dan Mbak Sa, apa kabar? Luar biasa juga. Wih, pastinya Mbak Yang Sa. menyenangkan hari ini. Mbak Sa sekolahnya bagian apa? Jurusan apa? Dulu saya lulusan Universitas Brawijaya, manajemen keuangan. Yang belajarnya itu saham. Jadi Ikut trading ya? ya, ikut trading dulu. Jadi beloknya lumayan nih, jauh nih, lumayan jauh. tikungnya. Tapi ternyata dulu sempat sih saya agak kecewa gitu, karena kenapa nggak pilih sekolah fashion aja dari dulu gitu. Cuman belakangan baru saya ngerti ternyata punya usaha juga perlu pengetahuan tentang manage usahanya gitu. Dan saya menarik juga, Mbak Sa tadi menyebutkan modal hanya 1 juta. Iya. 1 juta. Iya. Hanya 1 juta untuk modal kerja ya, modal kerja. Kalau mesin itu kan ada sumbangan dari calon mertua saya dulu. Sudah direstui ya pastinya Mbak saya. Jadi ada mesin dari ibu mertua, ada ibu saya yang ya sudah kan, kalau dulu setiap rumah punya mesin jahit. Iya. Kan, ya. Setiap rumah ada mesin jahit, dan itu mesin jahit saya angkut. Wow. Saya cuma beli mesin obras waktu itu sama mesin, kalau nggak salah pasang kancing ya. 2 tahun pertama saya tidak mengambil uang dari perputaran usaha sama sekali. Tidak bisa menggaji diri sendiri. Belum bisa. Ya, tapi sudah dengan karyawan pada saat itu. Sudah di 1 apa 2 orang. Jadi yang untuk hidup kakak saya perempuan, kebetulan satu kos, saya kos dulu. Kakak saya dan mantan pacar yang sekarang suami saya. Mereka lah bergantian mantan pacar. ya, mereka bergantian yang mengisi dompet saya untuk sekedar beli makan. Oke, jadi di sini ada peran privilege yang sangat luar biasa dari ibu, saudara, om, dan juga suami tentunya, Mbak Sa. Iya. Orang-orang terdekat itu dukungannya sangat berpengaruh besar ya sama proses saya. Yang kakak saya yang perempuan itu begitu saya down dengan kondisi melihat teman-teman saya yang sudah bekerja dan berdasi atau berpakaian rapi, kakak saya selalu mengingatkan, tapi kamu kan tidak passionmu kan nggak di situ. Jadi saya semangat lagi. Mungkin saya rasa banyak pemirsa juga di rumah yang sulit untuk menentukan keputusan besar dalam hidupnya. Ya. Seringkali kayak terbelenggu ya Mbak saya. Jadi telah memilih jurusan tertentu namun seringkali out of the box gitu ya. Pada kenyataannya berkarir di luar daripada jurusan itu. Bagaimana Mbak Sa menentukan keputusan besar dalam hidup seperti ini? Saya hanya berusaha untuk yakin dengan pilihan saya. Walaupun basic sekolah saya nggak ada, tapi saya yakin karena niatnya. Karena niat saya begitu nanti saya berkeluarga, saya masih bisa kerja, menghasilkan uang, dan masih bisa ngurus keluarga. Namanya kalau kita punya usaha itu harus total, ya, gitu. Harus ada di sana gitu. Teman saya waktu itu belum pintar kurang cerdas untuk mengelola sampah-sampah atau enggak yang kurang menyenangkan itu. Dan bagaimana cara Mbak Sa keluar dari belenggu itu? Akhirnya ya saya ketemu guru spiritual saya, jadi belajar meditasi. Itu yang akhirnya membantu saya benar-benar prosesnya bisa menerima bagaimana orang lain, bagaimana kita berhadapan sama orang lain, kenapa orang lain datangnya seperti ini. Banyak hal akhirnya terjawab, dan sampai saat ini kalau dulu saya takut loh ketemu orang. Iya. Kalau ketemu customer itu saya pilih-pilih karena saya takut berinteraksi. Iya, kan termasuk sebenarnya saya orangnya nggak percaya diri. Aslinya orangnya saya nggak pede. Tapi tampilannya seperti ekstrovert, bukan? Iya, ininya, kelihatan looknya ya. Iya, looknya. Tapi sebenarnya kalau aslinya itu nggak pede. Dan juga di sini sebagai acuan yang Mbak saya bahwa memang sejatinya yang Mbak Sa katakan tidak boleh seseorang itu dalam posisi kesombongan, karena di posisi nyaman itu rentan terhadap jatuh. Iya, benar.
Luar biasa. Kehadiran Tuhan juga luar biasa dalam proses berkarir Mbak Osa. Itu yang utama kalau buat saya, Tuhan, karena sumber kekuatan saya di situ. Karena saya pernah merasakan di titik terendah saya, ya entah itu saat itu ya, di titik terendah saya yang paling dalam, saya merasa paling berada di ruang gelap hitam itu, saya hanya bisa bilang sama Tuhan, tolong jangan tinggalkan saya, tolong jangan tinggalkan saya. Dan benar, itu permasalahan paling berat, seperti film 180 derajat itu tiba-tiba berubah. Itu proses keberserahan yang saya tahu, oh ternyata kalau kita secara total berserah sama Tuhan, itu jalan yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi.